Ya, untuk simpatisan Mbak Alawi, ya kalau memang panjenengan semua berkenan dan menginginkan Tengku Kori untuk bisa hadir di dalam diskusi ini, monggo simpatisan Tengku Kori sowan menghadap Robito Alawiyah, meminta kepada Robito Alawiyah untuk bisa memberikan surat rekomendasi yang ditandatangani dan distempel oleh Robito Alawiyah dan Maktab Daimi untuk bisa menjadi tim diskusi di diskusi akbar nasional. Ini syarat saya seperti itu. Karena saya tidak berani ya menghadirkan Tengku Kori apabila tidak dikehendaki oleh Robito Alawiyah. Karena perdebatan ini bukan perdebatan skenario, tapi perdebatan yang membawa keberkahan untuk semua umat bagi bangsa dan negara. Itu untuk simpatisan Tengku Kori. Saya tidak merendahkan keilmuan Tengku Kori karena saya bisa mengatakan demikian karena saya sudah lama berteman dengan Tengku Kori. Ya, dan saya sudah melihat dan mengerti ya seberapa kapasitas keilmuan Tengku Kori. Itu saya sudah melihat semua dan saya mengatakan yang A adalah A, B adalah B. Katanya itu yang dikatakan Tengku Kori. Katanya kalau kamu lihat A itu katakan A, B katakan B. Dan saya mengatakan apa adanya begitu. Kalau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Salim selaku penyelenggara debat nasab antara Pak Kori versus Gus Hasan Sharif, di mana pondok pesantren beliau sudah disiapkan untuk menyambut kedua belah pihak debat nasab Ba'alawi. Tetapi Kiai Haji Muhammad Salim meminta kepada Pak Kori sekaligus kepada simpatisan pendukung Pak Kori sendiri untuk datang kepada organisasi Robito Alawiyah meminta surat rekomendasi kalau Pak Kori itu layak menjadi perwakilan Robito Alawiyah. Kalau itu tidak terpenuhi, maka jangan harap diskusi debat ini dapat terselenggara. Karena ketika Pak Kori mengatakan nasab Ba'alawi itu adalah absa, maka setidaknya meminta rekomendasi ketika mewakili Robito Alawiyah berdebat terkait dengan nasab Ba'alawi, maka Pak Kori harus betul-betul mendapat hitam di atas putih rekomendasi kalau benar-benar Pak Kori representatif untuk mewakili Robito Alawiyah, menjadi andalan, menjadi kaki tangan ketika mau mempertahankan nasab Ba'alawi dengan siapapun lawan debatnya. Maka Kiai Haji Muhammad Salim meminta kepada simpatisan Ba'alawi segera dorong itu Pak Kori untuk datang ke Robito Alawiyah. Apakah Pak Kori layak nanti mendapat rekomendasi dari Robito Alawiyah untuk mewakili RA di dalam menjelaskan tentang nasab Ba'alawi? Karena kalau Pak Kori, kita perhatikan penjelasan daripada Kiai Haji Muhammad Salim, kan sudah lama berteman berdua, itu katanya keilmuannya sudah diketahui, kapabilitas baca kitabnya, kemahirannya seperti apa, sudah diketahui. Maka alangkah lebih baiknya, kata Kiai Haji Muhammad Salim, segeralah Pak Kori datang ke Robito untuk meminta surat delegasi kalau beliau layak untuk mewakili Robito Alawiyah. Nah untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar tajam dari Kiai Haji Muhammad Salim dalam video berikut ini. Berbeda ya, harus dibedakan simpatisan Ba'alawi sama simpatisan Tengku Kori ya. Bedakan ya, ini berbeda. Ada simpatisan Tengku Kori, ada simpatisan Ba'alawi, begitu. Ya, untuk simpatisan Ba'alawi, ya kalau memang panjenengan semua berkenan dan menginginkan Tengku Kori untuk bisa hadir di dalam diskusi ini, monggo simpatisan Tengku Kori sowan menghadap Robito Alawiyah, meminta kepada Robito Alawiyah untuk bisa memberikan surat rekomendasi yang ditandatangani dan distempel oleh Robito Alawiyah dan Maktab Daimi untuk bisa menjadi tim diskusi di diskusi akbar nasional. Ini syarat saya seperti itu. Karena saya tidak berani ya menghadirkan Tengku Kori apabila tidak dikehendaki oleh Robito Alawiyah. Karena perdebatan ini bukan perdebatan skenario, tapi perdebatan yang membawa keberkahan untuk semua umat bagi bangsa dan negara. Itu untuk simpatisan Tengku Kori. Saya tidak merendahkan keilmuan Tengku Kori karena saya bisanya mengatakan demikian karena saya sudah lama berteman dengan Tengku Kori ya, dan saya sudah melihat dan mengerti ya seberapa kapasitas keilmuan Tengku Kori. Itu saya sudah melihat semua dan saya mengatakan yang A adalah A, B adalah B. Katanya
Itu yang dikatakan Teguh Qori. Katanya kalau kamu lihat A itu katakan A, B katakan B. Dan saya mengatakan apa adanya begitu. Kalau tidak percaya silahkan Teguh Qori sekarang ya datang ke Pondok Pesantren Bumi Selawat Kajen Sunan Ampel dan kita uji tes kelulusan hafalan alfiah dan pendalaman pemahaman tentang alfiah dan kita tes baca kitab gundulnya. Setelah itu baru pribadi Teguh Qori dan pribadi saya untuk mengadakan diskusi perdebatan hanya kedua belah pihak, tapi dengan syarat ini untuk simpatisan Teguh Qori, dengan syarat Teguh Qori harus lulus tes uji. Begitu. Karena di pondok pesantren ya. Jadi ketika seseorang itu tidak ahli, maka pantang bagi kami semua. Karena ketika kami ya di Pulau Jawa ya, ini khususnya di Pulau Jawa ini ya, itu tidak akan pernah mau meladeni ya kepada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ya. Sebab kalau kami meladeni mereka semua, maka kami menjatuhkan harga diri kemuliaan dari ilmu itu sendiri. Karena ilmu itu dibahas dengan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas. Sehingga apa? Sehingga derajat kemuliaan ilmu itu akan hancur dan tidak ada artinya. Maka untuk menjaga kemuliaan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, orang yang kami ajak untuk mendiskusikan sesuatu hal, maka orang ini harus memiliki kapasitas keilmuan. Kalau dia tidak memiliki kapasitas keilmuan, maka semua hanya akan menjadi fitnah dan mudarat. Ya. Kemurkaan yang Allah turunkan untuk kita semua. Karena apa? Kita membahas sesuatu tanpa dasar kemampuan dan memiliki kapasitas keilmuan. Itu saya sarankan untuk para simpatisan Teguh Qori, bukan simpatisan Ba'alawi. Kalau simpatisan Ba'alawi, mereka tidak seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah telepon sendiri sama simpatisan Ba'alawi dan dia mendukung acara ini, mendukung diskusi ini. Saya sudah telepon dan insya Allah saya besok bertemu di Jakarta dengan beliau. Ya, tapi berbeda. Makanya saya katakan kepada simpatisan Teguh Qori, monggo silahkan. Kalau kalian ini ingin dan menginginkan Teguh Qori untuk bisa menjadi tim diskusi di diskusi akbar nasional, panjenengan semua simpatisan Teguh Qori berbondong-bondong ke Robitoh Alawiyah, meminta Robitoh Alawiyah memberikan rekomendasi kepada Teguh Qori, hitam di atas putih, distempel, ditanda tangan. Baru nanti akan saya masukkan menjadi tim diskusi akbar nasional. Tapi kalau tidak ada yang begitu banyak. Ini diskusi membutuhkan kelelahan. Ini diskusi membutuhkan tersitanya waktu yang begitu banyak. Yang seharusnya saya mengurusi pondok pesantren, tapi karena niat saya, kewajiban saya untuk menjaga persatuan kesatuan umat, saya relakan itu semuanya untuk apa? Agar acara ini terselenggara dan semua cepat selesai. Kita bersatu kembali atas nama umat baginda Nabi, atas nama bangsa Indonesia. Ya, monggo silakan. Belum saya keluar, bentar lagi saya keluar ini. Saya di kamar. Ya, saya tidak pernah, insya Allah, selama ini saya tidak pernah menjelek-jelekan Teguh Qori. Saya kemarin kan hanya menyediakan tempat, memfasilitasi itu mereka. Lah kok malah kata-katanya sungguh sangat tidak pantas ya. Dan saya ingatkan ini juga, saya beritahu kepada simpatisan Teguh Qori, saya masih berbaik hati dan memaafkan Teguh Qori. Karena apa? Dia telah menuduh dan dia telah memfitnah saya, katanya Kiai Cabul, hati-hati. Kalau saya tidak terima, ya, habis kamu di penjara. Ya. Tapi saya masih memaafkan. Karena apa? Saya masih melihat keadaan ekonomi Teguh Qori. Saya melihat anak dan istrinya, ya. Saya manusia, bukan robot. Saya masih punya sifat belas kasihan. Itu seperti itu. Makanya saya tidak mau. Ya. Ini tolong dicamkan baik-baik. Jadi jangan menyulut sesuatu yang menimbulkan kita ini jadi berubah nanti akhirnya. Jadi kesimpulannya Kiai bahwa walaupun misalnya Robitoh Alawiyah atau perwakilannya itu tidak hadir, diskusi tetap berjalan, Kiai. Kami harus tetap bisa untuk berkeyakinan menghadirkan mereka semuanya, karena diskusi ini tidak berjalan kalau hanya salah satu pihak. Karena 4 syarat ini harus ada hasil diskusi yang telah disepakati dari kedua belah pihak,
terus hasil diskusi nanti tentang pakar filolog, keputusan pakar filolog, hasil diskusi dari pakar DNA dan hasil diskusi dari pakar fikih. 4 ini tidak boleh ada yang kurang, semuanya harus menjadi satu kesatuan. Begitu. Makanya ketika nanti kami belum bisa menghadirkan, kami akan tetap mempelajari di mana kesalahan kami sehingga kami bisa menghadirkan Robito Alawiyah dan Kiai Imad begitu. Ya. Assalamualaikum, Kiai Salim. Boleh bertemu jenengan ini. Boleh menyampaikan aspirasi, Kiai? Boleh saya sekali. Masukan, saran dan kritik. Ya. Kalau kritik belum, Kiai, acara belum dimulai. Mungkin saran ya, Kiai ya. Kritik belum. Saya nonton podcastnya Kiai ini beberapa kali ya. Memang terus terang ya Kiai, ini hal yang sangat positif dari apa yang jenengan lakukan ini gitu loh. Artinya mencoba menengahi menjembatani persoalan yang hari ini makin liar kemana-mana gitu loh. Nah jadi kami dari anak bangsa ini yang terus membahas masalah persoalan nasab ini, terus terang Kiai, kita juga bukan orang yang ikut-ikutan. Saya enggak berada di posisi itu, Kiai. Saya juga itu sebagai orang yang mencoba mengikuti itu dari literasi buku ya. Kebetulan saya senang baca, jadi saya ikutin mulai dari penelitian Kiai Haji Imaduddin yang mendukung Kiai Haji Imaduddin, bukunya Gus Hasan, bahkan yang terbaru saya juga sudah akses, juga dengan yang punya Robito Alawiyah itu. Plus pendukung-pendukungnya seperti bukunya Rumel Abbas, Menakar Kesahihan Pembatal Nasab Alawi juga kita baca di situ. Nah itu memang tidak ada titik temunya, Kiai. Jadi kami sebagai masyarakat ini anak bangsa ya, memang gagasan jenengan ini kami sangat mendukung. Artinya apa? Ini harus punya benang merahnya, terlepas nantinya itu hasilnya seperti apa ya kita harus hormatin itu. Saya tipikal juga orangnya tidaklah saklek ya Kiai. Artinya sepanjang apa yang nanti terjadi itu sebuah kebenaran, nah maka itulah yang akan saya pribadi akan dukung itu. Jadi sekali lagi dari sisi saya ya mudah-mudahan nanti acara itu insya Allah saya akan hadir Kiai. Saya mau hadir ke sana, mudah-mudahan ada waktu ya sekaligus bisa berkenalan dengan hari ini dengan orang-orang yang selalu berdebat kusir gitu kan. Mudah-mudahan mereka juga hadir di sana biar bisa berjumpa. Apapun perbedaannya ya tetap kita ini kan NKRI begitu Kiai. Intinya begitu. Setuju dengan budget Kiai. Ini yang ngomong S2 Kiai. Ya alhamdulillah ya. Es lilin. Apa namanya kapasitas daya orang berpendidikan beda dengan yang ya mungkin itu aja Kiai, terima kasih. Ya betul. Aku nggak bisa dipuji Kiai, Bindoro puji saya. Alhamdulillah doanya ya. Alhamdulillah doanya begitu. Dan ini patut saya beritahukan kepada seluruh saudara saya. Saya di sini adalah sebagai tim penyelenggara. Saya sebagai tim penyelenggara. Ada tim penyelenggara dan ada tim panitia pelaksana. Ya, saya di sini sebagai tim penyelenggara, tim pelaksananya nanti ada sendiri. Dari moderatornya, ada semua yang mengatur semua. Saya hanya menyediakan tempat untuk mendatangkan kedua belah pihak. Jadi saya bukan tim pelaksana, saya tim penyelenggara begitu. Nah, makanya nanti semua masukan-masukan dari panjenengan, semua usulan-usulan, kritikan dan saran akan saya sampaikan kepada tim panitia pelaksana. Begitu. Ya. Dan nanti setelah itu kami juga akan mendatangkan dari kedua belah pihak, yaitu dari timnya Robito Alawiyah Maktab Daimi dan dari timnya Kiai Haji Imaduddin Al-Badali untuk duduk bersama ya, menjaga netralitas. Mereka kita jadikan satu tim agar menjadi tim panitia pelaksana juga. Jadi kedua-duanya masuk menjadi tim panitia pelaksana agar tidak ada dusta di antara kita dan kita fair, jujur, apa adanya, satu tekad, satu visi, satu misi ya, untuk mencari kebenaran fakta. Kita sudahi semua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul Kiai. Nah ibarat kata begini Kiai, semuanya dari anak bangsa itu bisa diambil
santannya begitu Kiai. Ya, semuanya masih bisa diperas dalam hal ranah ini dengan mereka yang masih berkompeten, santri-santri kita di Nusantara sangat banyak yang alim Kiai. Tetapi kecuali dengan Qori Kiai itu tidak bisa diperas santannya. Santannya lagi Kiai. Bindoro ini gurunya saya Kiai. Gurunya saya Kang Bindoro ini. Pepatah Indonesia kan sudah mengatakan air beriak tanda tak dalam, tong kosong nyaring bunyinya. Sudah cukup dengan dalil itu sajalah, nggak usah pakai dalil-dalil Quran dan ada tambahannya Kiai dalilnya. Apa? Menepu air di dulang terpercik muka sendiri. Nah itu buat dia itu. Cerdas kan dijet Kiai, cerdas dijet nih Kiai. Ya. Ya saya ini ya mengharapkan Teguh Qori juga mendukung acara ini ya supaya berjalan dengan baik begitu. Berjalan dengan baik ya, semua pihak dukung aja lah. Saya tidak punya masalah dengan Teguh Qori begitu. Ya kalau permasalahan Teguh Qori waktu itu minta duit, ya maaf sekali karena diskusi akbar ini bukan ladang untuk mencari duit begitu. Ya, bilang aja ada cepet, kalau cepet ada gitu Kiai, kalau cepet aja ada ya gitu bilang. Rp1.000 saja saya tidak akan pernah kasih kepada siapapun untuk menyogok ya, meminta kepada mereka agar acara ini bisa berlangsung. Tidak. Ya. Sepakat Kiai, betul. Saya membutuhkan orang-orang yang memiliki komitmen sama demi kepentingan agama, bangsa dan negara, bukan untuk mencari duit. Betul. Sepakat ya. Itu Kiai, itu harus dibuang jauh-jauh dulu masalah. Kalau ada yang minta-minta duit dulu itu berarti tidak punya jiwa berjuang. Karena seseorang itu ketika dia cinta terhadap negaranya, cinta kepada agama, ya jangankan nyawa, jangankan harta, nyawa aja dia dikorbankan. Makanya orang yang cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya dia itu bagaimana saya ini untuk bisa ikut andil, apa yang bisa saya korbankan, itu seperti itu, harusnya seperti itu, bukan mencari sesuatu keuntungan di balik ya peristiwa atau acara yang kita lakukan. Apalagi kalau dari Jakarta ke Cilacap, saya kan bolak-balik ke Jakarta, tahu biayanya berapa lah, nggak sampai 30 juta. Oke, naik jet pribadi. Kalau yang kita undangkan ini kan yang kita undangkan tim diskusinya. Tidak mungkin saya mengundang tim diskusinya sama supporternya. Lah itu namanya orang koplak namanya. Ya, betul. Maksud saya harus saya yang ngasih duit ke sini. Ya itu urusan dia. Yang kita undang itu bukan tim supporternya, yang kita undang itu adalah tim diskusinya. Kan begitu. Memangnya kalau tim supporternya tidak hadir, dia tidak hadir. Berarti dia takut. Berani itu bukan karena banyak tim supporter, berani itu karena untuk menegakkan suatu kebenaran. Begitu. Dan untuk menegakkan suatu kebenaran itu bukan antara menang dan kalah, bukan. Tapi kebenaran dan kekuatan hujah. Begitu. Orang yang menang itu ketika orang itu bisa menerima hujah orang lain, kalau hujah orang lain itu memang kuat. Dan dia berani mengakui ketidakmampuannya ketika ada orang yang memang lebih mampu dari dia. Itu yang dicari. Bukan menang-menangan. Betul. Sepakat Kiai. Tapi untuk mencari kebenaran fakta itu harus dilakukan hanya bagi orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan. Kalau udah memiliki tidak bisa. Apalagi mentalitas sedikit-sedikit marah, dikit-dikit omongannya dengan gampang mengatakan orang lain dengan perkataan-perkataan yang buruk. Ini udah di luar, tidak boleh orang-orang seperti ini dijadikan tim diskusi, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena dia nanti akan mempertahankan hujahnya dengan emosi. Padahal mempertahankan hujah itu bukan dengan emosi, tapi dengan kekuatan hujah yang mendukung, bukan dengan emosi. Ya, saya berhujah untuk mempertahankan hujah saya harus memiliki hujah dukungan yang lebih sahih. Itu namanya mempertahankan hujah, bukan mempertahankan hujah terus mencaci maki, berkata kotor, ya, marah-marah, bukan. Ya, itu namanya orang setengah waras. Oh ya, sedikit tanya Pak Yai, ya. Boleh. Setengah waras Kiai, Qori Kiai. Iya. Sedikit tanya keterkaitan daripada rencana atau planning yang akan diadakannya, sebut saja musyafakoh ya.
Musabako di Pondok Pesantren Kanjeng Sunan Ampel Sitinggil, keterkaitan daripada akomodasi kan tadi yang baru disampaikan itu. Biasanya kalau diadakan suatu diskusi seperti itu, dari pihak panitia itu menyediakan akomodasi penjemputan kepada narasumber yang tertentu gitu. Nah, ya pasti itu. Dari hal itu otomatis apakah ada diadakan penggalangan dana atau semua 100% itu didanai daripada pondok pesantren? Terima kasih. Ya, ini Jangan dari tim penyelenggara yang memang kami ini ada tugas masing-masing. Ya, itu tapi tidak disebarluaskan kepada ini adalah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang-orang luar ya. Nah, itu nanti dananya dari mana? Itu kan dari kalangan para donatur kita. Nanti kalau saya katakan dikira sombong begitu. Jadi kita harus menjaga. Kalau memang dia nanti mau kita ini dana ini dari Bapak Haji ini segini, kalau dia perbolehkan kita cerita. Kalau dia tidak perbolehkan kita tidak cerita. Karena kadang-kadang orang memberi itu dia tidak mau diketahui oleh orang lain begitu. Ya cukup dengan tim penyelenggara. Setuju donatur khusus. Iya. Ya, ada donatur khusus, ada donatur khususnya. Dan saya tidak menceritakan begini. Ini misalnya ini saya mengundang siapa ini pakarnya. Saya undang ini dengan biaya sekian, saya tidak mau karena itu menyangkut harga diri seseorang. Ya, tidak mau. Itu semua dirahasiakan. Kenapa? Nah, tentunya tim penyelenggara ini dia sudah tahu bahwa ketika dia menghadirkan seseorang sebagai tim di situ, tim diskusi di situ, pasti sudah ada akomodasinya. Dan itu tidak disebarluaskan karena menjaga martabat dari tim diskusi yang kita undang. Begitu. Nanti takutnya ada framing macam-macam. Itu mau hadir karena dikasih duit sama tim penyelenggara begini-begini. Itu sudah tidak fair, itu sudah berat sebelah. Nah, ini kan framing lagi nanti jadinya. Komentar dari Kiai Haji Muhammad Salim yang barusan kita simak, beliau bukan meragukan keilmuan Pak Kori ketika berdebat dengan Gus Hasan terkait dengan debat nasab Ba'alawi, keabsahan nasab Sada Ba'alawi. Tetapi Kiai Haji Muhammad Salim meminta kepada pendukung Pak Kori, simpatisannya, untuk berduyun-duyun datang kepada Robito Alawiyah, bawa situ si Kori, meminta surat mandat rekomendasi kalau Kori layak menjadi perwakilan Robito Alawiyah, debat dengan siapapun terkait dengan nasab Ba'alawi. Kalau itu tidak bisa dilakukan oleh pendukung simpatisan Kori dan Pak Kori sendiri, maka jangan harap diskusi ini akan terselenggara. Karena percuma diskusinya itu hanya seperti orang tongkrongan saja, tidak ada titik temu, tidak ada keseriusan, dan tidak ada kesungguhan yang harus diperhatikan betul-betul dalam diskusi itu kalau pihak Robito Alawiyah tidak memberikan rekomendasi kepada Pak Kori, atau sebaliknya Pak Kori tidak meminta surat rekomendasi kepada Robito Alawiyah. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin berpendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.